Yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu yang unik, berbeda antara yang satu dengan lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Berbicara tentang manusia bukanlah suatu hal yang mudah, karena begitu banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya. Bahkan, manusia itu sendiri merupakan masalah. Ia sulit didekati, dimengerti, dan dipahami secara menyeluruh. Jika direnungkan, istilah individu berarti sendiri atau mandiri. Maksudnya, karena memiliki akal budi, maka manusia tahu apa yang ia lakukan dan mengapa ia melakukannya. Manusia itu pribadi, artinya ia mandiri dalam menunjukkan kehendaknya, dalam menentukan sendiri setiap perbuatannya. Sebagai pribadi, manusia bukanlah benda mati, artinya ia mampu berdaya dan berkekuatan. Berkat kemampuan, daya, dan kekuatannya, manusia selalu dan tak akan pernah berhenti berkembang, terutama dalam mengembangkan berbagai kebutuhannya. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan sendirinya, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial. Berangkat dari realitas tersebut, kita harus mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Bahkan, untuk urusan kecil apapun, kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Dapat disimpulkan bahwa sosial ini merujuk pada interaksi-interaksi manusia dalam kemasyarakatan, interaksi antar manusia, interaksi manusia dengan kelompok, serta interaksi manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Ini adalah fungsi peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu sebenarnya bukan berarti manusia tidak mengindahkan segala hal yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, individu adalah seseorang yang diharapkan mampu mengindahkan dan memiliki berbagai peranan yang bisa dipertanggungjawabkan. Manusia sebagai makhluk individu setidaknya memiliki beberapa peran untuk mewujudkan hal-hal tersebut sebagai berikut, dikutip dari Budi Juliardi 2014. Di antaranya yaitu mewujudkan harkat dan martabat yang mulia, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasar sebagai manusia, dan merealisasikan segenap potensi dirinya untuk kesejahteraan hidup, dan menuntut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi, serta memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia sebagai makhluk sosial. Selama perkembangan manusia menjadi individu, mereka akan dibebani dengan berbagai peranan. Peranan-peranan ini terutama berasal dari kondisi kebersamaan hidup dengan sesama manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam dinamikanya berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah
melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari manusia lain. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan berinteraksi dengan sesama manusia. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia yang kemudian disebut dengan masyarakat. Selanjutnya, menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial. Jika tidak mampu berbuat adil dan menjaga harkat serta martabat manusia lainnya, akan tercipta ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok. Kehidupan masyarakat menjadi tidak tertib. Sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan merugikan manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat, manusia membutuhkan norma-norma sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma ini dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial. Norma tersebut diantaranya yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dinamika interaksi sosial. Faktor pendorong terjadinya dinamika interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Tindakan sosial dengan cara meniru, baik itu sikap maupun tindakan. Dampak negatif dari imitasi apabila yang dicontohkan adalah perilaku-perilaku menyimpang, maka seseorang cenderung akan ikut melakukan penyimpangan. Yang kedua, simpati. Melalui perasaan, simpati dapat menjadi dorongan yang sangat kuat pada diri seseorang untuk melakukan kontak dan komunikasi dengan orang lain. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Pertama, kontak sosial. Kontak sosial juga dapat diartikan sebagai hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain, yang bersifat langsung seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud reaksi. Bentuk-bentuk kontak sosial terdiri dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kedua, komunikasi. Komunikasi yaitu tindakan seseorang untuk menyampaikan pesan atau maksud kepada pihak atau orang lain sehingga orang lain tersebut akan memberikan reaksi atas isi yang disampaikan. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Peranan yang paling tepat adalah jika ia mampu bertindak dengan berbagai peranan. Peranan begitu silih berganti, maka ia harus mampu memerankan diri sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan seseorang dalam mempertemukan titik optimum yang berbeda, yakni peran individu dan peran sosial, dapat disebut sebagai tingkat kematangan atau kedewasaan dalam arti sosial. Matang atau dewasa dalam arti sosial tidak diukur dari tingkat usia, tinggi besar fisik, namun dilihat dari tingkat atau cara berpikir. Pengalaman menunjukkan bahwa ada saja seseorang yang tingkat usianya sudah tinggi, namun cara berpikir cenderung kekanak-kanakan. Sebaliknya, seseorang yang berusia relatif muda memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa. Meskipun pengaruh lingkungan masyarakat terhadap individu dan khususnya terhadap pembentukan individualitasnya adalah besar, namun sebaliknya, individu pun berkemampuan untuk mempengaruhi masyarakat.